Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferin Tihwayo dengan NIM 2102021070109, mata kuliah Business Intelligence kelas 806 dengan dosen pengampu Muhammad Ikhwani Saputra. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dalam bentuk video, di mana yang pertama Business Intelligence, yaitu Business Intelligence atau biasa juga kita sebut dengan BI adalah proses penggunaan teknologi dan manusia untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis guna menghasilkan wawasan atau insting yang mendukung pengembalian keputusan strategis dan operasional dalam suatu organisasi. Singkatnya, BI membentuk organisasi, mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Yang berikut untuk penjelasan lebih detailnya, yaitu di mana terdapat pengumpulan data. BI melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal seperti sistem penjualan keuangan dan pemasaran, maupun eksternal yaitu seperti data pasar dan pesaing. Yang kedua, analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik seperti data mining, analisis statistik, dan visualisasi data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan penting. Yang ketiga, penyajian data. Hasil analisis data disajikan dalam format yang mudah dipahami seperti laporan, dashboard, dan visualisasi interaktif sehingga memudahkan penggunaan dalam mengambil keputusan. Yang berikut, yang keempat, mengambil keputusan. Wawasan yang dihasilkan dari BI digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi, mulai dari operasional sehari-hari hingga strategi jangka panjang. Yang berikut contoh penerapan BI. Yang pertama, analisis kinerja, pemantauan dan menganalisis kinerja bisnis berdasarkan materi kunci atau KPI seperti penjualan, keuntungan, dan biaya operasional. Yang kedua, analisis pelanggan, di mana memahami perilaku dan preferensi pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Yang ketiga, analisis lokasi, menganalisis data geografis untuk menentukan lokasi strategis untuk toko retail atau fasilitas perusahaan. Yang keempat, perencanaan peramaian, di mana menggunakan data histori dan modal prediktif untuk meramalkan permintaan pasar dan mengoptimalkan investasi. Yang kelima, memanfaatkan Business Intelligence, mengambil keputusan yang lebih baik. BI menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Peningkatan kinerja bisnis, di mana dengan memahami tren, pola, dan data, organisasi dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Dan yang terakhir, peningkatan efisien. Otomatis proses analisis data penyajian informasi dapat menghemat waktu dan sumber daya. Keunggulan kompetitif, kemampuan untuk menganalisis data dan mendapatkan wawasan yang lebih baik dalam pemberian keunggulan kompetitif bagi organisasi, di mana dapat kita lihat contoh aplikasi Business Intelligence atau BI membantu perusahaan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan. Beberapa contoh aplikasi BI yang populer antara lain yaitu Microsoft Power atau BI, Tableau, QuickSense, SPA, Business Object, dan Zyzen. Yang berikut, yang kedua, terdapat langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi Power BI, yaitu untuk menggunakan aplikasi Power BI, langkah-langkah adalah yang pertama, unduh dan install Power BI di desktop atau gunakan layanan Power BI di browser. Yang kedua, sambungkan ke sumber data seperti Excel, SQL, atau layanan Cloud. Yang ketiga, bersihkan dan bentuk data. Dan yang keempat, buat laporan dan dashboard dengan alasan serat dan letakkan. Yang kelima, jelajahi data dengan filter analisis. Terakhir, bagikan laporan dan kolaborasi dengan tim. Yang berikut langkah-langkah detailnya. Yang pertama, unduh dari instalasi Power BI desktop. Jika Anda belum memiliki unduhan aplikasi Power
atau BI, desktop dari situs web resmi Microsoft dan install di komputer Anda. Akses layanan Power BI. Jika Anda lebih suka menggunakan layanan berbasis cloud, buka situs web Power BI dan masuk dengan akun Microsoft Word Microsoft Anda. Yang kedua, menjambungkan dan mempersiapkan data, di mana pilihan data Power BI mendukung berbagai sumber data pilihan data yang ingin Anda gunakan, seperti file Excel, database, SQL, layanan cloud atau Google Analytics, Salesforce, dan lain-lain, atau bahkan juga sumber data lainnya. Memuat data, Power BI akan membantu Anda memuat data dari sumber yang dipilih. Anda dapat memilih untuk membuat data secara langsung atau menggunakan editor Power Query untuk memfilter, menggabungkan, dan mengelola tipe data sebelum memuatnya. Yang ketiga, membuat laporan dan dashboard. Pembuatan laporan yaitu gunakan alat serat dan letakkan untuk membuat visualitas data yang interaktif. Power BI menyediakan berbagai macam visualisasi seperti barang batang, grafik, garis, peta, dan lainnya. Menyematkan visualisasi ke dashboard, seperti membuat visualisasi dapat menyematkan ke dashboard untuk melihat informasi seperti cara ringkas dashboard, tampilan visual yang memungkinkan Anda memantau metrik kunci secara real time. Yang keempat, menjelajahi dan menganalisis data, di mana filter yang memotong Power BI kemungkinan Anda memilih filter data untuk melihat hanya informasi yang Anda butuhkan. Anda juga dapat menggunakan fitur pemotongan untuk memfilter data berdasarkan kategori tertentu. Analisis mendalam Power BI menyediakan berbagai alat analisis untuk membantu Anda menemukan wawasan yang lebih dalam dari data Anda. Dan yang kelima, berkolaborasi. Menerbitkan laporan secara detail setelah selesai pembuatan laporan. Anda dapat mempublikasikannya ke layanan Power BI untuk dibagikan ke orang lain. Berbagai dengan tim, Anda dapat membagikan laporan dan dashboard dengan tim Anda, serta mengaktifkan kolaborasi time. Yang keenam, mengelola dan mengelola akses Power BI menggunakan Anda mengelola akses ke laporan ke dashboard, serta menerapkan peran keamanan untuk mengontrol siapa yang melihat dan mengedit data. Yang berikut, memantau penggunaan. Anda dapat memantau penggunaan laporan dan dashboard untuk memastikan bahwa data digunakan secara efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memanfaatkan Power BI untuk memuat visualisasi data yang menarik dan mendapatkan wawasan berharga untuk bisnis Anda. Yang berikut, yang ketiga, perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Jadi yang dimaksud di sini adalah Power BI dan Tableau adalah dua alat yang sangat populer untuk visualisasi data dan analisis bisnis. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, ada beberapa perbedaan kunci yang perlu ditimbangkan. Yang pertama, Power BI. Yang pertama itu keterjangkauan, di mana dapat kita lihat Power BI cenderung lebih terjangkau terutama untuk organisasi yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Yang kedua, integrasi. Power BI terintegrasi dengan baik dengan produk Microsoft lainnya seperti Excel, Azure, dan lainnya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Di bawahnya, Power BI dikenal lebih mudah digunakan, terutama untuk pengguna baru dalam analisis data. Yang keempat, biaya. Jadi, Power BI menawarkan berbagai opsi harga, termasuk versi gratis, langganan bulanan, dan versi premium yang lebih mahal. Jadi di mana Power BI memiliki fitur yang kuat untuk analisis data dan visualisasi, meskipun mungkin tidak fleksibel. Tableau dapat beberapa aspek. Yang keenam, komunitas. Power BI menggunakan komunitas penggunaan yang besar dan aktif didukung oleh Microsoft. Dan yang berikut, Tableau. Jadi dapat kita lihat yang pertama untuk Tableau yaitu fleksibilitas.
Tableau menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan visualisasi data, eksplorasi data dan yang mendalam. Yang kedua, pemetaan geospasial. Tableau memiliki kemampuan pemetaan geospasial yang lebih cenderung dan detail. Yang ketiga, kemampuan analitis. Tableau unggul dalam analisis data yang mendalam dan kompleks dengan dukungan berbagai bahasa pemrograman. Dan yang keempat, biaya. Tableau cenderung lebih mahal daripada Power BI, terutama untuk lisensi penggunaan individual. Dan yang kelima, integrasi. Tableau memiliki kemampuan integrasi yang lebih baik dengan berbagai sumber data dan platform, meskipun mungkin tidak semulus Power BI dengan integrasi dan Microsoft. Yang keenam, komunitas. Tableau juga memiliki komunitas penggunaan yang sangat aktif dan penyediaan sumber daya pelatihan yang luas. Jadi dapat kita kesimpulan dari Power BI dan Tableau, yaitu pilih antara Power BI dan Tableau tergantung pada kebutuhan dari preferensi spesifik organisasi. Power BI bisa menjadi pilihan yang baik jika organisasi secara solusi yang terjangkau, mudah digunakan dan terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Microsoft. Sementara Tableau juga menjadi pilihan yang lebih baik jika organisasi membutuhkan fleksibilitas visualisasi yang lebih tinggi, kemampuan yang analisis yang kuat, dan tidak keberatan dengan biaya yang lebih tinggi. Yang berikut, keempat. Jadi dapat kita lihat yang keempat, menurut saya ya, business intelligence atau BI sangat penting dalam sebuah perusahaan. BI membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan BI, perusahaan dapat menganalisis data histori dan real time untuk memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dapat kita lihat berikut adalah beberapa alasan mengapa BI sangat penting. Yang pertama, mengambil keputusan yang lebih baik, di mana BI menyediakan data yang akurat dan terstruktur, kemungkinan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis fakta. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan menganalisis data BI, membantu perusahaan mengidentifikasi area perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, di mana BI kemungkinan perusahaan untuk memahami tren pasar dan perilaku pelanggan yang dapat membantu mereka merancang strategi yang lebih efektif dan unggul dari pesaing. Yang keempat, identifikasi peluang baru, di mana dengan analisis data histori, BI membantu perusahaan menemukan peluang bisnis yang baru yang mungkin tidak terlihat tanpa analisis yang mendalam. Yang kelima, optimasi strategis pemasaran, di mana BI membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan sehingga mereka dapat menyesuaikan strategis pemasaran secara lebih efektif. Yang keenam, peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan wawasan yang diperoleh melalui BI, perusahaan dapat memantau kinerja mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan pengambilan tindakan yang tepat untuk meningkatkan bisnis secara keseluruhan. Terdapat juga singkatan BI bukan hanya alat untuk analisis data, tetapi juga merupakan fondasi untuk pengambilan keputusan yang cerdas, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang berikut, urgensi terjadi aplikasi business intelligence atau BI terletak pada kemampuan untuk membantu organisasi pembuatan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui analisis data yang mendalam. Aplikasi BI menyediakan alat untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, sehingga organisasi dapat memahami tren, mengidentifikasi peluang, dan merespon perubahan pasar secara lebih efektif. Yang berikut di bawahnya terdapat ada beberapa poin yang harus kita jelaskan mengenai urgensi aplikasi BI, di mana yang pertama terdapat pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana dapat dijelaskan yaitu aplikasi BI memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, bukan hanya berdasarkan instruksi atau spekulasi.
Dengan data yang akurat dan terstruktur, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi, mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang berikut, yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. BI membantu organisasi mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan efisiensi dalam operasional mereka. Analisis data real time, kemungkinan deteksi dini masalah dan respons secara cepat sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Dengan memahami tren pasar dan perilaku pelanggan, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan beradaptasi dengan perubahan BI, membantu mengidentifikasi peluang baru, merencanakan produk dan layanan yang lebih baik secara meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang berikut, di mana terdapat BI memungkinkan organisasi untuk memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Dengan wawasan ini, organisasi dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memberikan pengalaman yang lebih personal dan memuaskan. Yang kelima, terdapat analisis pasar dan persaingan. BI membantu organisasi memahami pasar dan pesaing mereka serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Analisis data pasar, kemungkinan organisasi untuk merancang strategi yang lebih efektif untuk persaingan dan mencapai tujuan bisnis mereka. Dan yang berikut, yang keenam, optimalisasi strategi bisnis, di mana BI memberikan wawasan mendalam tentang kinerja bisnis, tren pasar, dan faktor-faktor pergerakan industri. Dengan wawasan ini, organisasi dapat mengoptimalkan strategi bisnis yang meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mencapai tujuan pertumbuhan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menggunakan Tableau, langkah-langkah utama adalah menghubungkan sumber ke data, membuat visualisasi, pembangunan dashboard, dan membagi hasil karya. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci, di mana terdapat yang pertama, menghubungkan ke sumber data. Untuk membuka Tableau dan pilih jenis sumber data yang ingin Anda gunakan, atau misalnya Excel, database, atau .cold. Yang berikut, pilih file atau koneksi yang sesuai dan ikuti instruksi untuk terhubung ke data Anda. Yang kedua, membuat visualisasi. Setelah terhubung, data Anda akan ditampilkan di panel data, serat dan lepas kolom atau field ke panel dan kerek kolom dan baris. Untuk memuat visualisasi dasar seperti grafik batang, grafik, garis, atau lainnya. Jenis-jenis visualisasi yang paling sesuai dengan data dan tujuan Anda. Yang berikut, sesuaikan visualisasi dengan penambahan warna, label, filter, dan elemen lain untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik visual. Dan yang ketiga, membangun dashboard, di mana gabungan beberapa visualisasi yang telah Anda buat ke dalam sebuah dashboard interaktif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang data Anda. Di bawahnya terdapat tambahan filter dan kontrol interaktif agar penggunaan dapat menjelajahi data dengan lebih fleksibel. Dan yang terakhir, membagikan hasil. Simpanan karya Anda di Tableau publik, Tableau server, dan Tableau online untuk dibagikan dengan orang lain. Dan juga dapat mengekspor visualisasi Anda dalam berbagai format seperti gambar atau PDF. Demikianlah presentasi dari saya mengenai UAS dalam bentuk jawaban. Sekian dan terima kasih.